Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin soal satu perjalanan yang luar biasa banget yang dialami setiap orang, pubertas. Ini bukan sesuatu yang perlu ditakutin loh, justru ini adalah sebuah transformasi menakjubkan yang ngebentuk jadi siapa kamu nanti. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak udah bukan anak kecil lagi, tapi kok dibilang dewasa juga belum ya? Nah, perasaan di antara itu wajar banget. Kamu itu lagi berdiri di sebuah gerbang yang super penting dalam hidupmu. Oke, yuk kita coba bedah perasaan ini. Tahu nggak? Ternyata perasaan di tengah-tengah ini ada namanya loh, liminalitas. Ini pada dasarnya adalah fase transisi, sebuah jembatan biologis, psikologis, dan sosial yang lagi kamu seberangi. Sebuah proses alami yang mengubah kamu dari anak-anak jadi dewasa. Biar nggak bingung dan tersesat di tengah jalan, kita udah siapin petanya nih. Kita bakal mulai dari ngertiin apa itu gerbang kedewasaan, terus kita lihat perubahan fisik, lanjut ngelewatin badai emosi, belajar cara merawat diri, dan yang terakhir, kita kenalan sama siapa aja yang bisa jadi tim pendukung kamu. Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Tujuan kita di sini simple. Kita mau ganti semua anggapan tabu soal pubertas dengan pemahaman yang jelas, yang ilmiah, dan yang paling penting, yang suportif. Nggak ada lagi yang perlu dirahasiain. Jadi, gimana sih semua ini bisa mulai? Coba bayangin deh, di otak kamu tuh ada tombol start yang super canggih. Nah, ada kelenjar kecil namanya hipofisis yang tugasnya neken tombol itu, ngirimin sinyal ke seluruh tubuh buat bilang, oke, waktunya transformasi, ini bukan sulap, ini sains murni. Nah, sekarang kita geser nih, buat lihat gimana sinyal dari otak tadi ngaruh ke tubuh kamu. Anggap aja tubuh kita itu punya semacam blueprint atau cetak biru. Ini kayak rencana dasar yang diikutin sama semua orang, walaupun nanti hasil bangunannya bakal unik dan beda-beda. Di balik semua perubahan ini, ada dua arsitek utama yang lagi kerja keras. Buat laki-laki, ada hormon testosteron, yang tugasnya bikin suara jadi lebih berat dan ngebangun otot. Sementara buat perempuan, ada estrogen dan progesteron yang mulai siklus menstruasi dan pertumbuhan payudara. Dua-duanya punya tugas spesifik yang penting banget. Meskipun ada jalur yang beda, banyak juga loh pengalaman yang kita rasain bareng-bareng. Semua orang bakal ngalamin tumbuhnya rambut di area-area baru, struktur wajah yang mulai berubah, dan ya, kelenjar keringat jadi lebih aktif. Ini semua satu paket, jadi kamu nggak sendirian kok ngalaminnya. Oke, fisik udah kita bahas. Tapi gimana dengan yang terjadi di dalam? Nah, sekarang kita bakal coba ngelewatin badai emosi ini bareng-bareng. Kita coba pahami kompas batin kita yang kadang rasanya muter-muter nggak jelas. Tapi tenang, setiap badai itu pasti ada ujungnya. Di dalam otak kita ada satu bagian namanya amigdala. Anggap aja ini pusat komando emosi kamu. Nah, selama pubertas, bagian ini berkembangnya ngebut banget. Inilah yang bikin perasaan senang, marah, atau sedih, itu rasanya bisa jedar, kuat banget, dan meluap-luap. Nah, di sisi lain, ada yang namanya korteks prefrontal. Ini nih kapten dari kapal kamu, yang tugasnya mikir logis, bikin rencana, dan ngerem tindakan-tindakan impulsif. Masalahnya, si kapten ini matengnya lebih lama dibanding pusat emosi tadi. Jadi, intinya begini. Coba bayangin kamu lagi nyetir mobil yang pedal gasnya super sensitif, tapi remnya, ya, masih dalam perbaikan. Gimana jadinya? Pasti mobilnya ngebut dan kadang susah dikendaliin kan? Nah, itulah yang lagi terjadi di otakmu. Dan ini benar-benar normal. Semua badai ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan super besar. Sebenarnya, aku ini siapa sih? Nah, menurut psikolog Erik Erikson, ini emang masanya kita nyari identitas diri. Makanya, jangan kaget kalau tiba-tiba pendapat teman-teman jadi terasa jauh lebih penting daripada nasihat orang tua. Kamu lagi coba nyari tempatmu di dunia? Oke, setelah kita ngerti soal tubuh dan emosi, sekarang waktunya kita ngisi ransel perjalanan kita dengan barang-barang penting. Ini semacam panduan praktis buat merawat diri dan ngerti batasan, supaya perjalanan kamu lebih aman dan nyaman. Ada 3 langkah dasar. Pertama, kebersihan diri. Ini bukan cuma soal penampilan ya, tapi soal kesehatan dan bikin kita lebih percaya diri. Kedua, pahami batasan. Tubuhmu itu milikmu dan kamu punya hak penuh atasnya. Dan yang ketiga, sadari ya kalaupun tubuh kita udah matang secara biologis, itu bukan berarti kita otomatis siap jadi orang tua. Dan ini nyambung banget sama satu konsep yang, wah penting banget, konsen atau persetujuan. Apa sih konsen itu? Gampangnya gini, konsen itu adalah iya yang jelas, yang antusias, dan yang dikasih tanpa ada paksaan sama sekali. Ini adalah fondasi dari semua interaksi yang sehat, di mana kamu megang kendali penuh atas tubuhmu.
Oke, kita masuk ke bagian terakhir, dan mungkin ini yang paling penting dari semuanya. Perjalanan ini, sepersonal apapun rasanya, kamu nggak harus ngelewatinya sendirian. Yuk, kita lihat siapa aja rombongan yang bisa jadi sistem pendukungmu. Kita bisa pinjam idenya Ki Hajar Dewantara soal Tri Pusat Pendidikan nih. Ada 3 pusat dukungan utama. Keluarga, seharusnya jadi tempat yang aman buat ngobrol, bukan tempat buat dihakimi. Sekolah, harus jadi zona aman yang bebas dari ejekan soal perubahan fisik. Dan masyarakat, harusnya nyediain tempat-tempat positif buat nyalurin semua energi baru kamu. Pada akhirnya, perjalanan ini tuh punya kamu. Semua perubahan, semua tantangan ini itu sebenarnya bahan bakar buat ngebentuk diri kamu yang baru. Dengan pengetahuan dan dukungan yang pas, kamu yang pegang kendali. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa sih yang terjadi sama aku? Tapi, dengan semua ini, aku mau milih jadi orang yang seperti apa?